Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya berdiri apa duduk? Ya, berdiri apa duduk? Duduk apa berdiri? Dalam Islam, at-ta'if kal mayyit. Tamu yang baik menurut Islam itu harus seperti jenazah. Jenazah itu harus nurut, harus ngikut, kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok ngeyel berarti belum mati itu. Ya. Saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Duduk apa berdiri? Ya. Oke. Cuman masalahnya disediakan tempat duduk, nanti tersinggung kalau orang enggak masuk disediakan enggak dipakai. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Ini panitia ngasih kursi, masuk nggak diduduki, kasihan. Ya. Saya duduk sebentar aja supaya tidak tersinggung, nanti saya berdiri lagi. Alhamdulillah ternyata duduk itu, kursi itu enak, maka banyak orang rebutan kursi. Gara-gara satu kursi di DKI, perdebatannya dari mulai Irian sampai Aceh, sampai hari ini lukanya nggak sembuh-sembuh. Cuman saya ingin komitmen bahwa saya tidak terlalu berambisi terhadap kursi, maka saya berdiri lagi aja. Ya, saya tidak mau rebutan kursi, karena di rumah saya kursi banyak sekali. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua-tua kami, para sesepuh kami, para senior kami, para guru kami. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya dahulukan yang tua. Karena dalam tradisi Jawa, orang tua itu disebut sepuh. Disebut sepuh karena asapnya lebih ampuh. Ya, mohon maaf Pak Win semuanya. Pokoknya orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar juga. Walaupun belum tentu, mohon maaf. Kematian itu di tangan Allah, betul nggak? Ya. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa nggak? Bisa, karena kematian itu di tangan Allah. Nah ini pertama, izinkan saya meluruskan mindset ini. Pertama, sering kalau saya sebut kematian selalu dikaitkan dengan usia. Itu kesalahan besar. Tidak ada korelasi yang signifikan. Ternyata di atas langit masih ada langit, di atas yang telat ada yang telat. Betul kalau gitu, biar semuanya bisa masuk karena sudah kapasitas habis. Maju dulu, penuhin dulu sini. Saya. Kalau gitu Pak Win yang harus merintah. Kalau saya yang merintah enggak ini. Pak, kalau pengen dapat THR enggak gitu. Ini. Terutama yang bening-bening depan ini. Ya, yang bening ke depan. Mohon maaf, Mbak, yang bening-bening ke depan. Yang gelap-gelap ya di belakang. Ya, itu udah penuh soalnya. Kalau datang lagi udah nggak ada kursi. Gimana? Dimobilisasi dulu ya. Biar enak. Karena mohon maaf, saya waktunya nggak lama. Ya, maksimal tetap harus maghrib udah selesai. Kedua, efektivitas waktu. Kedua, tidak mudah untuk menyampaikan ilmu di jam-jam begini nih. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Gitu. Apalagi pembagian THR. Pak, Bu, mohon maaf. Kalau nanti ke luar negeri, gampang sekali. Ini khas orang Indonesia. Kalau kita kuliah di luar negeri, saya sudah ke 36 negara, saya sih hafal banget. Itu. Saya dari mulai kuliah selalu double. Negeri dan luar negeri, maksudnya negeri sama swasta maksudnya. Mulai SD sampai SMA saya kuliah di negeri, pulangnya di pesantren. S1 saya 2 di IAIN sama di UGM. S2 saya 2 di dalam negeri dan di Pakistan. S3 saya sandwich, separuh di Indonesia, separuh di Inggris. Jadi saya ngambil psikologi di Inggris, jadi saya hafal banget. Kalau nanti kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa Indonesia. Pasti. Serius. Persis kalau Anda umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Pasti nggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan. Itu isinya orang Indonesia. Orang Indonesia ini, mohon Pak Win, kalau umroh dan haji, lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Itu. Kalau terpaksa cari di masjid, cari yang sandaran dan tiduran. Itu pasti orang Indonesia.
Saya 6 kali bicara khusus mengenai etos kerja di Korea Selatan, di Seoul University. Itu sampai terkenal di sana, karena mohon maaf Pak, etos kerja kapan-kapan kalau saya diundang lagi, saya akan bicara tentang bagaimana meningkatkan etos kerja ini supaya kerja itu dengan kerja yang cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kenapa ini saya sampaikan? Karena 70% pekerja di Indonesia ini tidak happy. Itu 70% tidak happy. Ciri kerja yang tidak happy itu kalau pimpinannya nggak datang, itu senang, itu sudah tidak happy. Ya. Jadi pimpinannya kemana nih? Oh nggak datang. Sakit nggak? Sakit. Opnam nggak? Opnam. Setruk nggak? Setruk. Oh, asik ya, itu sudah. Ya. Dan tertawa ini bentuk konfirmasi Pak. Jadi jadi saya tahu persis. Ini. Makanya etos kerja kita ini kalau ada LCD saya akan tunjukkan datanya Pak. Sampai 2016 awal kemarin surveinya dari 30 negara, kita masih nomor 29 dari 30 negara. Etos kerja kita. Alhamdulillah masih di atas Timur Leste. Ya, karena Timur Leste nomor 30, kita nomor 29. Dari keseluruhan indeks. Ada beberapa yang kita nomor 20 ada. Tapi totalnya kita ini masih average nomor 29. Dari alih teknologinya, dari motivasinya, dari macam-macam. Itu nomor 29 dari 30 negara. Jadi alhamdulillah lah itu. Kita nomor 2 dari bawah. Oke. Ya. Kalau perlu kapan-kapan. Gimana? Setuju gak kalau saya barang 2-3 bulan sekali sini? Setuju gak? Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya. 3.600 karyawan di Indosemen Pak Kuki. Pak Kuki ini Chinese tapi akrab sekali dengan saya. Apapun acara yang isi harus saya. Karena saya dikontrak, dibayar mahal saya untuk itu terutama. Untuk 3.600 karyawan Indosemen baik yang di Citerep maupun di Cirebon harus ketemu saya. Sehari semalam untuk bicara tentang bagaimana happy at work. Bagaimana kerja itu dengan happy. Karena orang itu kalau nggak happy nanti pengaruhnya banyak. Gitu. Saya dibayar mahal untuk itu, tapi nggak saya tanya. Ya, tapi pengaruhnya luar biasa. Karena orang kalau tidak happy mudah ada ketersinggungan. Kalau tidak happy pasti networknya jelek. Kalau network jelek, produktivitas pasti rendah. Produktivitas rendah, pasti budgeting juga rendah. Budgeting rendah, pasti kesejahteraan karyawan rendah. Dan tidak bisa berkesinambungan. Pasti. Maka orang kalau marah, orang itu mudah marah karena tidak ketemu hati. Maka orang marah pasti dijauhkan hatinya. Maka orang marah pasti bentak. Pasti teriak, padahal dekat. Tapi teriak, karena hatinya kosong. Hatinya jauh. Padahal dekat, tapi teriak. Goblok! Benar loh. Alah Pak, deket aja teriak, mbok pelan. Goblok. Enggak mungkin. Nah, serius. Bego lu. Padahal deket, bego. Mbok pelan, bego. Enggak mungkin. Apalagi kalau Jawa Timur, enak sekali Pak. Dancuk, itu enaknya luar biasa. Enggak enak, dancuk kok yang bicara orang Semarang enggak enak. Dancuk, enggak enak banget. Enaknya ya, bego lu, oh buke lu jauh, tidak sobol, juru buset dah. Itu menjadi indah. Nah, indahnya memang begitu itu. Karena hatinya jauh, maka dekat tapi teriak. Tapi itu strategi marketing saya terangkan kalau saya diundang lagi. Kalau enggak juga enggak. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Halo. Nah, ini namanya tidak responsif. Nah, halo itu jawabannya hai. Halo. Nah, ini namanya responsif. Hai. Halo, hai. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Nah, ini kelemahan kedua. Kita punya etos kerja rendah dan sulit diajak untuk berpikir sedikit untuk mengembangkan itu. Kalau udah mikir sedikit sudah ini hanya. Makanya sulit untuk maju itu semuanya. Halo. Coba kompak enggak ini coba. Semuanya tepuk 1. Nah, kayak gini kok kompak. Lihat sendiri kan Pak, dengar sendiri. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk pramuka. Nah, itu Pak ini.
Yang pinggir-pinggir itu, pagar itu, tolong jangan pernah suruh megang uang. Karena itu kalau bendahara bangkrut perusahaan Indonesia ini. Karena dia suka markup, nambah-nambahin, blok. Akhirnya tepuk pramuka kayak burung dara aja. Ya. Mari yang baru datang, segera ke depan. Bentar. Biar ini, kalau sulit diajak maju, akhirnya begini. Maka jangan nyalahkan pemimpin. Karena rakyat kita ini diajak maju susahnya luar biasa. Itu tertutup di belakang, akhirnya yang datang akhirnya harus melipir. Ayo mas, terus ini. Kalau udah penuh kita berangkat. Ayo. Halo. Coba satunya kata dan perbuatan. Kalau tadi hanya perbuatan, sekarang tambah. Kadang-kadang orang omong doang aja itu. Coba. Tepuk satu, tambah ngek. Nah, ngek. Tepuk dua, ngek. Kalau dua. Tepuk tiga, prok. Ngek. Oke. Ayo semuanya, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ini ada beberapa orang Pak, nggak mau bekerja, dia cuma ngomong doang. Ngek. Oh. Yang lain pakai tepuk tangan cuma ngek. Ngapain? Ngomong doang itu. Begilian THR nuntut begituan absen nitip aja. Ya. Semuanya tepuk satu. Tepuk satu tiga. Susah sih ngajak orang bodoh-bodoh ini susah. Saya ingin supaya Anda responsif dulu. Oke, tepuk satu tiga. Nah, ini baru mulai agak ini, masih hidup semuanya. Baik, ya sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Kesalahan pertama, setiap saya sebut dengan kematian dikaitkan dengan usia. Itu kesalahan pertama. Izinkan saya ingin mengkoreksi dulu. Karena tidak ada korelasi yang signifikan antara kemati dengan tua. Apakah orang mati harus tua? Mohon maaf. Adakah anak kecil yang mati, ada enggak? Bayi yang mati ada enggak? Orang tua mati ada enggak? Pemuda mati ada enggak? Justru yang paling banyak kematian di Indonesia, kalau Anda lihat di population studies, di pusat kependudukan itu tercatat piramida kita itu menggelembung di tengah kayak gentong. Kematian yang paling banyak itu di usia remaja. Kenapa? Karena chance dan peluangnya lebih banyak. Maka kemungkinan mati itu urut dari tengah-tengah itu baru ke belakang. Di sana. Terus ke sini, terus baru Pak Win, terakhir saya. Insya Allah terakhir saya. Ya. Allahumma amin. Ya. Serius. Kenapa? Karena peluangnya lebih banyak. Dari mulai yang kebut-kebutan, laka lantas mati, rata-rata juga remaja. Jarang kakek-kakek, nenek-nenek kebut-kebutan itu jarang. Trek-trekan oma sama opanya, luar biasa jarang. Yang mati karena tawuran, rata-rata juga remaja. Tawuran gak bisa dulu, mati 6 orang. Antara panti jumbo ini ulang panti jarang. Rata-rata remaja. Yang overdosis, rata-rata juga remaja. Jarang oma opa malam minggu pakai nenek tripping di perempatan. Oplosan pesta, enggak mungkin. Yang mati broken heart, broken hope, patah hati, bunuh diri, rata-rata remaja. Tidak pernah kakek-kakek bunuh diri karena patah hati, jarang. Di Bekasi, bulan kemarin ada yang mati karena gagal aborsi. Itu juga remaja. Tidak ada nenek-nenek, kemana nek? Mau gugurkan kandungan, enggak mungkin. Nah, maka jangan merasa aman, kematian itu kapanpun dan mohon maaf terutama pada remaja. Insya Allah. Amin. Oke. Yang kedua, karena Anda belum tentu tua. Kalau udah tua pasti sudah remaja. Gitu. Dan remaja sekarang beda dengan remaja dulu. Betul kan Pak? Ya, karena remaja dulu sekarang udah tua. Oke. Benar. Anda belum tentu sempat tua maksudnya gitu. Yang kedua, kematian selalu dikaitkan dengan apa? Kematian selalu dikaitkan dengan sakit. Itu juga kesalahan besar. Karena setiap ada kabar kematian, selalu sakit apa? Itu salah besar. Kematian tidak harus, mohon maaf, sakit. Ada enggak orang yang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak? Nah, orang tidur baru mati, ada enggak? Orang olahraga biar sehat, pulangnya mati, bahkan mati di tempat olahraga, ada enggak? Ada orang piknik, biar senang-senang, pulang dari puncak, masuk jurang, semuanya mati, ada? Orang nyebrang terusan mau ke, mohon maaf, mau nyebrang ke Pulau Seribu, semua kapal terbakar, semua penumpang mati, semuanya ada. Mati itu kapan pun. Ada orang habis dengarkan ceramah bukber, pulangnya mati, ada enggak? Banyak.
Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Serius. Yang sering itu yang dengarkan ceramah. Serius. Kemarin ada mati di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa, Menteri Sosial. Itu yang qori, yang baca Quran. Bukan penceramahnya. Nah, penceramah aman. Gitu. Kalau di sini paling ya MC-nya dulu. Gitu kan. Allahumma amin. Kalau dengan Pak Robi, Pak Rahmat mungkin ya duluan saya mungkin. Ngelayatnya duluan saya Pak. Ada 3 rahasia Bapak Ibu yang saya muliakan yang sampai hari kiamat tidak ada satupun yang tahu. Rahasia yang pertama adalah sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Itu memang dirahasiakan sampai hari kiamat. Nabi Musa alaihissalam dulu pernah tanya kepada Allah, ya Allah, bahwa orang itu dikasih tahu matinya kapan, paketnya itu paket yang 60, apa 70 tahun, apa ada. Kan orang sudah tahu ada persiapan. Kata Allah sederhana, ya Musa, ana a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tidak tahu. Aku Tuhannya, kamu hambaku. Sudah tahu, jalani saja. Kamu terima saja, tak yang nyiptakan aku kok protes-protes. Dan betul ternyata inilah rahasia kehidupan. Kehidupan itu menjadi dinamikanya ada kalau orang tidak tahu matinya kapan. Tetapi dia harus sadar bahwa mati itu pasti. Sebab kalau orang itu tahu matinya kapan, nggak ada dinamika. Diajak makanin aja, nggak usah. Udah mau mati, udah mati. Ya. Semuanya di masjid terus. Diajak nikah, nggak usah. Udah mau mati semuanya. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga senang. Bisa nyebarkan undangan, bisa broadcast. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, Cius, Cemungut, Masya Allah. Kurang 2 jam belum ada yang datang. Oh, berangkat sendiri. Mau kemana Pak? Mau ke Semarang. Ngapain? Mau mati. 2 jam lagi ini nggak ada. Mohon maaf, mati itu pasti. Nah, jadi yang kedua, di mana orang itu mati? Saya pernah diadu dengan Mama Loren di satu sofa di Trans TV. Katanya Mama Loren itu punya indra keenam bisa nerawang. Artinya akan sukses, artinya akan gagal, ini akan berjodoh. Sebelum ke saya tanya saja. Saya tanya kepada Mama Loren pada ini live. Kalau bisa jawab saya akan, acungi jempol dan saya ikut apapun yang diprogramkan Mama Loren. Saya tanya Mama Loren, bisa nggak terawang? Kira-kira Mama Loren itu matinya di mana? Kalau itu saya nggak bisa terawang. Sebab kalau dia tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Semarang. Nah, jadi malaikat Israel mau nyabut kemana? Ini Mama Loren ketemu. Nah, jadi kematian itu sesuatu yang dirahasiakan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga adalah sebab kematian. Orang mati itu tanpa sebab sama sekali. Bisa saja orang itu karena sakit, karena apa. Yang penting jatahnya habis. Pulsanya habis ya sudah. Nggak ada itu semuanya. Mau dikasih sinyal seberapa pun nggak ada pulsa, ngapain. Itu. Makanya itu rahasia Allah sampai hari ini. Di depan rumah saya, mohon maaf. Saya di rumah ada 178 anak di rumah saya. Anak-anak yatim, anak-anak yang tadinya dari 14 orang sejak 15 tahun yang lalu sekarang jadi 178. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah kelaparan mereka. Dari mana? Saya jadi dosen, gaji saya 7 juta Pak. Take home pay-nya 8 juta. Tapi Alhamdulillah 178 anak belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Keberkahan entah dari teaching, training, syuting. Allah kasih rezeki. Untung saya diundang Indisur. Mudah-mudahan paham maksud saya. Enggak. Saya enggak minta Pak. Saya mengingatkan kewajiban Pak Win aja. Kalau orang Arab mengatakan al-akil yakfi bil isyarah. Orang itu kalau pandai cukup dengan isyarat. Mestinya kalau direksi manajemen mestinya orangnya pintar. Mestinya. Tapi pintar apa enggak nanti pas pulang saya hitung. Pintar apa enggak nanti. Saya hanya nyalurkan ke anak-anak itu Pak, Alhamdulillah. Karena saya makan, saya juga apa yang dia makan, semuanya Alhamdulillah 178, Alhamdulillah bisa. Dan rumah saya, mohon maaf, saya ingin tunjukkan, ini persis di rumah saya. Karena mohon maaf, di pesantren saya itu, terus depannya ini kali Jodi. Persis nih, jadi suasana surgawi, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, sudah begitu aromanya wangi-wangi. Ini persis surga itu besok seperti ini. Ini luar biasa. Sudah wangi-wangi, kemudian cuman bidadarinya bening-bening. Kalau ini kan enggak. Ini kan mana? Ya, mohon maaf jangan tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Saya itu di perusahaan-perusahaan lain selalu di depan itu banyak yang bening-bening ya Pak. Sekarang kok enggak ada. Ya mana-mana. Masya Allah.
Ada bening cuma 1, 2, 3, cuma 3. Itu aja saya nggak kenal depannya. Oke, Ibu bawa semuanya. Dan di depan pesantren saya selalu banyak orang mancing. Tidak menduga kematian itu kapanpun. Sering sekali sore-sore itu mancing sambil ngerokok. Enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Itu sering sekali terjadi. Iya, serius. Serius. Saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Orang itu enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi mati itu kapan? Ya rokoknya halang, nggak usah. Bapak ini saya senang karena tempat dan suasananya mencerminkan nama. Indiso, Indiso, in di dalam diso itu Indiso, di dalam desa. Dan suasana itu ini diso banget, luar biasa ini, diso banget dan luar biasa. Karena ini, makanya saya akan sampaikan yang biasa-biasa, nggak terlalu ilmiah, itu nggak terlalu intelek. In itu di dalam, telek itu enggak. Ya, sudah yang normal-normal aja, yang biasa-biasa. Saya sekalian, yang menjadi senang saya pada hari ini komitmen saya. Saya kalau udah komitmen ini sudah semuanya sudah saya blok, saya lock di agenda apapun yang terjadi. Itu. Asisten saya aja sakit, ini tadi nggak bisa ikut karena ngurusin jadwal saya yang kelima hari ini. Tadi pagi lihat sendiri di Indosiar. Itu dari jam 12 karena taping untuk lebaran sekalian, greeting segala macam, baru selesai setengah 6, langsung jam 6-nya di Net TV tadi, live. Dari Net TV masih ke Kompas TV, bikin satu episode untuk edisi lebaran juga. Terus baru siang ke Adaru. Saya belum selesai, penyebut sudah datang. Baru ke sini. Sini pun nanti diajak bikin skrip lagi di TV One nanti. Jadi ini yang kerja. Doakan, enggak usah dihitung, itu rezeki saya. Udah gitu mau. Kamu kok ngitung-ngitung semuanya? Hadisnya itu jelas. Kalau semua orang mau kemana? Ya, oke. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya. Ini mbak-mbak ikut itu mau janjian berdua apa itu? Itu berdua itu mau kemana? Ke toilet kok berdua itu? Pokoknya kalau ibu-ibu yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Balik lagi nggak jadi pulang. Masya Allah. Saya sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, komitmen saya catat hari ini, seandainya sore hari ini, wallahi seandainya saya dipanggil Jokowi pun saya tidak mau. Karena komitmen saya. Itu. Saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya bukan Jokowi, Pak. Jadi jangan panggil saya Jokowi gimana. Operatornya di mana ini? Halo, operator sini. Saya di-up-kan sedikit, saya biar nggak usah teriak-teriak. Ini di sini ini ngundang-ngundang nggak dikasih. Nah, itu cukup ya, supaya saya nggak teriak-teriak. Oke. Ini nggak ada minum, nggak ada ini, ya Allah. Di mana-mana perusahaan tuh kalau ngundang saya pasti ada minum, ada kopi, ada buah. Ini nggak ada sama sekali. Ya puasa kan bisa dibungkus. Ya buah-buahnya itu loh maksudnya yang dibungkus itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini akhir Ramadan. Izinkan saya untuk menyampaikan karena sebetulnya puasa itu amalan yang paling mudah diterima. Nih poin per poin tolong dipahami dulu supaya nanti kita tidak mengalami kegagalan dalam puasa. Seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Oke, yang saya hormati Pak Win, Pak Robi, Pak Rahmat, hanya 3 itu yang saya kenal karena yang disebut sejak tadi cuma 3 nama. Yang Pak Eko, ya Pak Eko nggak disebut tadi, ya udah itu Pak Eko. Anak kedua ya Pak. Ya. Yang pertama kan Dwi, yang kedua Eko. Ya, Pak Eko. Ini saya lihat karena orang psikologi saya tahu persis. Pak Eko ini orangnya baik, serius dari psikologi. Iya. Pesan saya satu, orang sebaik Pak Eko ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya. Iya, yang lain juga gitu. Saya orang psikologi Pak, dokter saya ini psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri, usahakan yang belum nikah, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena penelitian psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, ada kecenderungan kurang setia. Itu kecenderungan psikologi modern bagi wanita yang berkacamata. Kenapa? Terbukti secara empiris bahwa wanita yang berkacamata kalau udah nikah, itu kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya itu.
Nggak ada hubungannya, nggak usah dilepas. Tapi benar nggak kira-kira? Orang itu kadang-kadang pisah dengan suami 2 minggu nggak apa-apa. Tapi kalau kacamata nggak ada 2 jam, kiamat itu. Jalannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahkan saya bisa nebak orang itu dari garis tangan, bisa dari tulisan tangan, dari tanda tangan, pupil mata, dari itu bisa karakter neurologinya bisa. Kalau ada kesempatan boleh saya tebak dari garis tangan aja ketahuan, dari tanda tangan bisa karakter yang menonjol apa. Ada yang mau saya tebak? Udah, lain kali aja. Bapak Ibu yang saya muliakan, pilih balik kan daripada suaminya kawin lagi terus sekarang balik, ya. Karena doa saya kabul, ya. Ya, berkacamata, makanya orangnya nggak setia. Luar biasa. Saya sekalian, Bapak Ibu yang saya seneng kan gini? Iya, puasa katanya berat, nyatanya gini aja, enak-enak saja ini. Dan nanti ada kesenangan yang luar biasa. Hanya dirasakan orang berpuasa apa ketika buka. Orang berbuka itu nggak ada orang buka itu males tuh nggak ada. Semuanya, semangat luar biasa kan itu. Dan tidak ada orang yang benci adzan maghrib. Khusus di bulan ini adzan maghrib itu disenangi luar biasa. Kalau perlu, kalau bisa dimajukan. Saya sekalian, puasa ini amalan yang paling mudah diterima di antara amalan yang lain. Seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Sholat bisa untuk manusia, maka sholat bisa dipamerkan, bisa show off, bisa difoto, bisa di-syuting, bisa diliput. Makanya Pak Jokowi nanti sholat id dimanapun pasti di-syuting, difoto. Tapi puasanya tidak bisa diliput, difoto juga susah. Nah ini foto pas puasa, ini foto pas nggak puasa, nggak ada bedanya. Puasa ini betul-betul karena Allah. Kalau sholat bisa karena manusia. Sholat biasa-biasa, tapi kalau di belakang ada calon mertuanya, sholatnya digusuk-gusukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kulhu, ina, sapi. Ini sapi kismah, halataka, al-baqarah, al-imron, anisa. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Walabdalin amin. An-nabi hurairah, hadis kok dibaca. Karena di belakang ada calon mertuanya. Suaranya dibikin bagus semuanya biar kelihatan lulusan IAIN, SAG, Sarjana Alam Gaib. Luar biasa. Hebat. Padahal kalau sholat sendiri, jentul-jentul tursur, gedek-gedek, blas ini. Kalau perlu, Allah Akbar ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin. Allah Akbar juga sama Allah juga sama. Itu kan firmanmu sendiri, masa kamu ulang ya Allah, tinggal idem. Ini aja ya. Masalah. Jujur, kita ini sholat sendirian dengan sholat jamaah cepat mana? Sendiri, karena nafsu nggak dikendalikan. Maka kalau sholat jamaah, pahalanya lebih banyak. Karena nafsunya dikendalikan. Imamnya kelamaan, kurang ajar. Kulhu kurang ajar, luar biasa. Sholat bisa dipamerkan, maka bisa difoto, bisa diliput. Sholat di Masjidil Haram sampai ini tiap malam Kompas TV nyiarkan langsung dari Mekah, dari Madinah. Bisa. Orang sedekah bisa dipamerkan. Tes asam urat gula darah kolesterol bagus. Kadang-kadang sedekah itu minta, mohon maaf, sudah sedekah minta difoto. Itu pun diulangi karena blitnya nggak nyala. Itu pun minta sertifikat turut menyembang masjid ini 1 saksemen tertanda karyawan Indiso, bisa. Haji umroh apalagi. Sekarang ini haji umroh, setiap pulang umroh haji pasti dia bawa foto di depan Ka'bah. 5-4 tahun yang lalu itu orang foto itu masih dilarang di depan Ka'bah. Sekarang tidak bisa dikendalikan karena askarnya pun handphonenya ada fotonya. Makanya pasti foto-foto, selfie-selfie di depan Ka'bah. Biar tahu kalau dia sudah umroh haji, pulang dari haji langsung pakai peci putih. Kamar tamu aja disulap. Biasanya diganti sajadah, gambar Mekah, gambar Madinah. Biar semua orang tahu bahwa dia pernah umroh dan haji. Sajadah kok di tembok. Ini kalau sholat gimana? Mungkin yang sholat Spiderman. Mungkin. Bisa dipamerkan. Kadang-kadang diundang buka bersama nggak datang gara-gara undangannya kurang haji aja protes. Saya ditulis. Karena di Indonesia haji ini privilege tertentu. Gengsi, prestisius.
Ini mohon maaf, ini kok nggak ditulis? Sudah saya tulis. Haji saya 3 kali, ayo. Bisa dipamerkan. Apalagi wanita, mohon maaf, wanita itu daya show off-nya lebih tinggi. Maka daya pamer wanita lebih tinggi, maka kalau sholat wanita suruh di belakang. Laki-laki di depan, karena wanita suka dilihat, laki-laki suka melihat. Kalau sholat itu dibalik, nggak jadi sholat. Laki-laki di belakang, dia suka melihat. Yang lain rukuk, yang lain sujudnya, wah indang, tuti. Dan wanita di depan sudah rukuk masih goyang pinggul. Karena dia suka dilihat. Maka dia, ini kecenderungan. Maka wanita yang punya cincin, kalau omongan sambil gini-gini. Gimana kabarnya? Oh luar biasa. Oh memang luar Bapak Win itu memang kurang ajar. Oh THR nggak keluar. Suruh nyanyi depan tola al-badru alaina min saniyatil wada. Biar tahu kalau cincinnya besar-besar. Gitu. Cuman liburan di Semarang, tanya lumpia aja, Bu, lumpianya sebungkus berapa? Berapa? Biar tahu kalau cincinnya besar-besar. Untung yang jual orang Semarang, nggak mau kalah. Giginya pakai emas. Jadi jawabnya bukan 5.000, Bu. Sebungkus, Bu. 10.000. Oh, mbok 5.000 tidak boleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kenapa? Karena memang semua orang bisa memamerkan, kecuali puasa. Jadi puasa ini amalan yang paling mudah diterima. Mau dipamerkan apanya susah. Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu iya, kayaknya iya. Itu enggak bisa. Ada enggak orang yang gemuk? Ada enggak orang yang gemuk tapi rajin puasa? Ada enggak? Ada enggak orang yang kurus tapi jarang puasa? Ada enggak? Menjawab sendiri, ya itu orangnya. Jelas. Kenapa? Puasa itu mudah diterima karena sulit dipamerkan. Jalannya miring banget berarti puasanya hebat. Enggak, itu keselio. Bau mulutnya itu luar biasa. Asal ngomong, pingsan semua aroma semuanya ini. Enggak, itu cuma enggak gosok gigi. Tetapi ada puasa yang tidak berhasil. Ini yang saya terangkan hari ini. Satu, puasa yang tidak berhasil kalau orang itu berpuasa tidak menangkap pesan moral yang ada di dalamnya. Pesan moral yang pertama adalah jiwa kemanusiaan. Kemanusiaan nanti implikasinya banyak. Kemanusiaan atau humanism itu, kalau Anda ini nggak makan, nggak minum kelaparan, maka jangan biarkan orang lain juga kelaparan. Ini namanya golden rule of human ethics. Jadi, gimana ya? Tahu ya, golden rule of human ethics itu begini. Kalau anak Anda sakit, anak Anda nangis, kenapa kok nangis dipukul temannya? Jangan suruh balas. Ini bisa mengikuti pemikiran saya. Ya, ini saya anggap semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka. Biar masuk angin. Ya. Kalau anak kita itu nangis, kenapa kok nangis dipukul temannya? Jangan suruh balas. Berarti Anda tidak menanamkan jiwa puasa. Lah kok nangis kenapa dipukul kok nangis karena sakit. Kalau kamu nggak mau disakiti, lain kali jangan nyakiti. Kalau kamu nggak mau dipukul, jangan mukul orang lain. Ini namanya jiwa puasa. Kalau kamu nggak mau kelaparan, jangan biarkan orang lain kelaparan. Maka nanti Anda gagal total kalau sudah puasa sebulan suntuk, tapi nggak mengeluarkan zakat fitrah. Nabi mengusir. Apa gunanya kamu? Jangan mendekati musolaku, nggak usah sholat id bersamaku. Nggak ada gunanya puasamu. Sudah puasa nggak mengeluarkan 2,5 kilogram beras. Untuk orang miskin, minggat kata Nabi. Kamu bukan golonganku. Kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu minggat kata Nabi. Artinya apa? Ini pesan moral. Pesan moral itu nilai kemanusiaan harus muncul. Kemanusiaan itu apa? Kalau Anda nolong orang, jangan lihat suku, ras, agama, apalagi pilihan politik, apalagi cuman Ahok sama Anies. Nggak ada hubungannya. Mosok makan sate nggak enak gara-gara ini fotonya Ahok, ini dia makan Anies, jadi nggak enak. Apa hubungannya sate sama Ahok ini? Apa hubungannya sate dengan Anies? Artinya, kalau ada kebakaran, tolong saja. Nggak usah lihat partai politik. Kebakaran kuat. PDI kok mudar biarin. Golkar biarin. P3, kasihan nih kita tolong P3. Apa begitu? Mosok mau pemadam kebakaran, lihat dulu partainya apa. Nggak bisa. Kalau Anda jadi dokter, tolong saja. Nggak usah lihat wajahnya. Pingsan. Cantik. Bantuan pernapasan. Luar biasa. Tapi kalau sudah tua, pakai sedotan aja. Nggak boleh, Pak. Anda nggak punya jiwa kemanusiaan.
Ini harus muncul. Jadi kalau nanti ada tabrakan di itu, aduh orang tergencet kecelakaan kerja, aduh tolong. Bentar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat, Jawa Tengah, Semarang, Pati, Kudus, hanya Semarang. Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha, aduh sudah mau mati Islam. Islam NU apa Muhammadiyah? Aduh NU PKB, P3 apa Golkar? Golkar yang Agung Laksono apa ARB? Aduh, ARB lebarannya Selasa apa Rabu? Rabu, tarwehnya 20 apa 8. Udah mau mati, udah aku dehidrasi, udah kehabisan darah. Waduh, 20 pakai kunut nggak pakai. Pilih Ahok apa Anies, sudah mudar baru ditolong. Inilah kemanusiaan gagal Anda. Karena semuanya ini mohon maaf, ini kemanusiaan. Maka orang tidak boleh membeda-bedakan sekat-sekat itu. Halo? Iya, semuanya berdiri. Ayo. Hadap kiri, semuanya hadap kiri. Hadap kiri. Tangan ditaruh pundak depannya. Semua tangan taruh pundaknya. Saya ingin supaya perusahaan ini berkah dunia sampai akhirat. Saya akan baca subhanallah 33 kali. Tugas Bapak Ibu memijit-mijit pundak depannya. Yuk, subhanallah. Baru pertama kali ada pimpinan mijiti anak buahnya. Yuk subhanallah. Stop, sekarang alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah. Yang kenceng, ini di belakang Pak Win kurang kenceng tuh. Alhamdulillah. Itu gemuk banget ya. Rata, kanan, kiri, atas, bawah. Alhamdulillah. Stop, sekarang Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Ya Allahu Akbar. Bapak kelihatannya nggak ikhlas, kenceng aja Allahu Akbar. Stop, sekarang balik kanan. Balik kanan. Pegang pundak depannya. Yuk. Subhanallah. Yang kenceng sampai bunyi subhanallah. Baru pertama kali ini Masya Allah ada direksi, bosnya mijiti anak buahnya, subhanallah. Stop, alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah. Rata, kanan, kiri, atas, bawah dengan ikhlasnya. Alhamdulillah. Stop, Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Ya Allahu Akbar. Kenakan batu-batu akiknya itu. Ya Allahu Akbar. Sampai gugur dosa-dosanya. Stop, sekarang bonus. Ya Allah diputer-puter. Ya Allah. Stop, hadap kiri, tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Duduk, alhamdulillah. Masya Allah. Inilah pesan Ramadan. Saya perlu ice breaking karena saya sudah menanamkan 10 nilai dari Ramadan. Bapak Ibu sudah melaksanakan tapi tidak sadar. 1, membangun kebersamaan. Puasa itu gagal kalau tidak ada kebersamaan. Bahkan tidak hanya kebersamaan, kedisiplinan, suruh mukul, suruh ini semuanya ketaatan luar biasa. Tidak ada yang nendang sama sekali tadi, itu semuanya. Itu kedisiplinan, karena ini kunci-kunci sebetulnya. Kalau waktunya panjang sih saya breakdown satu persatu. Itu tidak mungkin semuanya. Ini juga karena cari ustadz lain nggak bisa, akhirnya saya. Nggak apa-apa, nggak di sini perusahaan lain semuanya juga banyak yang undang. Ini saya nolak lebih dari 100 perusahaan, serius itu semuanya. Ya karena semua bukanya jam gini. Nggak ada yang buka pagi atau buka bersama itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang lebih penting kebersamaan itu dibangun. Bahkan saya sudah sekat ukhuwah saya potong. Tidak peduli suku, ras dan agamanya. Bapak memijit tadi tidak tahu sukunya apa, rasnya apa, Ahoker, Aniser atau siapa, Jokower atau Prabowo. Semuanya tidak ada hubungan. Anda pijit semuanya. Semuanya ikhlas kecuali yang di belakang Pak Win. Agak dendam, agak cepat ganti. Nanti kelamaan jadi reaksi. Itu. Ini menjadi indah. Artinya apa? Anda tidak perlu suku, ras, agamanya, tapi Anda pijit dan ini. Dan kebersamaan ini terutama nanti dibangun di rumah tangga. Kalau waktunya cukup lagi sebetulnya ada apa artinya Anda puasa hebat? Kalau karirnya, Anda mau karir sehebat apapun, kalau keluarganya berantakan, enggak ada artinya sama sekali. Baiti jannati,
Surga itu ada di rumah, bukan di tempat kerja, bukan di karir, bukan di ini. Maka nanti harusnya bicara tentang ketahanan rumah tangga juga. Nanti kalau diundang lagi. Hindari dari, mohon maaf, dari mulai perceraian. Jangan ada perselingkuhan, jangan ada nikah lagi, jangan ada KDRT, jangan ada orang itu hanya karena apa? Itu disharmoni dalam rumah tangga. Anda itu gaji mau seperti apapun kalau keluarga nggak berarti. Karena inilah keberkahan. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Anda boleh gaji sebulan 20 juta, cukup gaji di sini 20 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis. Makanya banyak tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Maka hilang berkah. Suaminya galak setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 60 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang tenang. Meskipun cuma 60 juta, tapi kan tenang. Daripada 30 juta tapi tidak tenang. Lu serius ini. Dan inilah tujuan akhir dari kita kerja untuk membahagiakan keluarga. Bukan membahagiakan keluarganya orang. Bukan membahagiakan istrinya orang. Itu nanti poin berikutnya. Tentang ketahanan rumah tangga. Ini kita bicara khusus mengenai ketahanan rumah tangga supaya Anda bermakna. Inilah berkah. Saya sekalian, ketika Anda micit tadi, Anda tidak tahu apakah. Dan kemesraan dibangun di rumah tangga. Suami istri tiap hari subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, enak. Cuman pas suami istri, pas ya Allah, jangan di punggung, tapi berhadapan-hadapan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti suaminya ya Allah, istrinya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu. Yang masih muda, kalau udah Pak Eko ya, Masya Allah, innalillah gitu, Masya Allah. Bukan gini tuh, sudah enggak ini, jangan mama. Bayangin apa puasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, jabatan itu sebetulnya hanya sementara. Saya ingin tunjukkan walaupun direksi, walaupun apa nyatanya, di PCT juga ini. Ini kemesraan loh. Ini kalau di tempat dangdutan, tempat hiburan, insya Allah itu jadi tawuran. Berapa orang hanya senggolan aja tawuran antar kampung. Senggolan waktu dangdutan, karena ini diberkahi. Sebaik-baik tempat adalah tempat pengajian, sejelek-jelek tempat adalah hiburan. Karena di pengajian banyak berkahnya. Tawuran biasanya bukan di tempat pengajian, tapi di hiburan. Maka kalau pengen Pak Indiso ini banyak berkahnya, sering diadakan pengajian, apa sering diadakan hiburan? Ya. Padahal bayar artis dengan bayar ustadz lebih mahal mana? Artis. Jadi belum pernah jadi ustadz. Belum ustadz. Dan belum pernah jadi artis apa kayak gitu ini. Untuk artis persiapan sound system aja 3 hari cek sound. Cek, tes 3 hari. Untuk ngebor, ngecor, kayang, geledak kemana. Hanya untuk nyanyi di mana, kemana. Hanya mencari alamat palsu aja 3 jam. Itu 3 hari persiapan. Kalau Ustadz ala kadarnya, yang penting sudah hidup gitu aja. Ini. Kenapa? Beda sekali. Dan orang yang datang pun beda semuanya. Bapak Ibu semuanya, kalau pengen berkah, maka sering undang Ustadz. Kalau pengen berkah. Nggak ada tawuran dari pengajuan, tawuran, mati 6 orang, rebutan snack. Nggak ada. Nggak ada yang pakai oplosan juga nggak ada, yang mau mabukan nggak ada. Kenapa? Karena di sini berkah. Sebaik-baik tempat adalah tempat pengajian. Masjid, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Waktu itu Nabi menyebut pasar, sekarang diskotik. Maka kalau orang sering ke pengajian, katakan dia orang baik. Perusahaan kok banyak pengajiannya? Baik. Tapi kalau banyak diskotiknya, mabuk-mabukannya, itu tidak baik. Ke diskotik saya selama hidup belum pernah masuk diskotik. Tapi sulit untuk amal baik. Wah ini diskotik syariah. Luar biasa. Jadi masuknya tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Lagunya qasidah. Perdamaian, suasana di kota santri. Bersyukur kepada Allah. Mabuk tapi islami. Ya. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Di situ nggak ada WTS, adanya al-falajur, cuma diganti bahasa Arab. Maka inilah keberkahan. Bapak Ibu semuanya dibangun keberkahan. Dan karena jabatan juga sementara, maka tadi sudah tidak ada jarak ketika kita saling micit, saling memukul, tidak peduli walaupun atasannya malah pukulannya lebih kenceng lagi, luar biasa ini. Itu karena jabatan sementara. Pak Tito Karnavian yang luar biasa, baru ngetren sekarang Pak Tito itu ngetren. Kapolri yang paling ngetren sekarang. Sebelumnya aja, wah
Anak kecil aja, om, titulet, om, titulet luar biasa. Om. Toilet, om. Pak Gatot Nurmantio. Semuanya, Pak. Pak Iriawan, Pak Kapolda, semuanya itu punya jabatan jenderal. Tapi itu hanya sementara. Jenderal itu hanya di instansinya. Tapi kalau di luar itu jenderalnya hilang. Pak Win ya di sini pimpinan. Tapi kalau udah di warung makan nggak usah bawa pimpinannya. Mentang-mentang jenderal, siap komandan. Aduk 3 kali, siap kerjakan. Minum, laporan selesai. Nggak enak. Kira-kira Anda bisa bayangkan nggak? Walaupun jenderal kalau dengan istrinya apa masih bawa pangkatnya? Mentang-mentang jenderal, istri siap komandan. Masuk, siap 86. Tidur, siap laksanakan. Buka. Lanjutkan. Nggak mungkin seperti itu. Jadi walaupun dia jawab sementara. Artinya apa? Itu hanya sementara. Maka jangan sampai kita tersekat-sekat hanya karena itu. Apalagi hanya karena pilihan politik. Ya Allah, potong jari saya. Demi Allah, kalau Jokowi nanti bisa, Pak Jokowi bisa jadi presiden lagi, 10 tahun lagi, potong jari saya. Ya, tapi kalau nggak jadi presiden, jari Anda saya potong satu-satu. Ada yang mau? Dan saya Ustadz, saya janji serius. Saya tidak seperti yang di viral. Potong kupingnya, sampai sekarang nggak ada yang dipotong. Potong, ada kan yang minta dipotong ini. Sudah dipotong belum itu? Iya. Saya mau minta potongannya itu. Itu Masya Allah. Potong saya ini. Mana dipotong juga enggak. Kenapa? Artinya apa? Itu sementara semuanya. Bukan itu enggak penting. Penting semuanya itu. Tetapi maksud saya, jangan sampai putus silaturahim kita. Kebangsaan ini tercapek-capek hanya karena itu. Dan itu puasa. Puasa itu menghilangkan itu semuanya. Kemanusiaan masuk dihitung karena partai, karena suku, karena ras, karena apa. Tidak bisa. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah salah satu pesan moral puasa. Puasa juga mengajarkan kepedulian tadi. Puasa juga mengajarkan bagaimana kesabaran. Karena ternyata hidup ini perlu sabar. Sabar untuk taat dalam koridor. Sabar untuk tidak maksiat. Sabar untuk menjalankan sesuatu dengan ini. Karena hidup ini pasti tidak semua cita-cita sama dengan kenyataan. Apalagi perusahaan. Kalau ini ada infokusnya Pak, saya punya data Pak, saya nangis batin. Anda bersyukur masih bisa kerjain. Karena Kalimantan Timur 2016 itu merumahkan 12.680 orang. 12.680 orang itu dirumahkan di Kalimantan Timur, terutama yang di mining, yang di tambang batu bara. Satu sisi saya senang karena semuanya ngundang saya semuanya untuk membekali merumahkan itu. Saya dibayar mahal untuk itu, senang. Tapi di sisi lain saya juga nangis batin. Mereka punya anak istri. Bagaimana? Sampai sekarang yang dipanggil belum ada separuh. Dipanggil ulang. Karena batu bara sampai hari ini Pak. Batu bara. Dulu nyusul sebenarnya sawit sama sama karet. Tapi sawit karet sudah pulih nih. Tapi batu bara sampai detik ini belum pulih. Walaupun tidak hanya Indonesia. Cina juga begitu. Pasti kalau orang ekonomi tahu. Gitu. Tapi Anda belum ada di PHK. Ini Anda syukuri. Kalau nggak percaya separuh dari karyawan ini silahkan keluar. Serahkan saya Pak Win. Saya akan rekrut yang datang 10 kali lipat dari yang keluar itu. Dan mungkin yang datang itu lebih baik daripada yang ada sekarang. Insya Allah. Minimal lebih bening-bening kalau yang ngetes saya. Ya. Maka Anda syukuri. Alhamdulillah. Anda belum di PHK. Paling bulan depan. Tapi belum kan Pak? Belum, Masya Allah. Maka Anda syukuri, kerja ini adalah rahmat, kerja adalah Anda dipilih. Terus terang, sekarang ini yang ngantri kerja, kalau ada bursa kerja, Masya Allah. Berapa banyak orang daftar. Itu. Pajak ini mau bikin hanya outsourcing sebentar untuk layanan pajak itu. Itu aja yang dibutuhkan D3. Tapi S3 pun banyak. Saya ikut mau tes psikologi. Di mana-mana saya akan kembali setelah yang lewat itu. Masih ada lewat. Jam berapa sih? Adzan jam berapa? Ya. Masih berapa? 17? 8 menit ya. Itu adzan sini ya. Tapi saya orang Jogja ya. Jadi ini sudah Semarang udah juga ya Pak ya. Baik, 7 menit. Ini pesan penting. 1. Jadi seluruh ibadah ini, Ramadan ini tidak sampai ke langit. Gagal puasa kita kalau kita tidak menimbulkan jiwa kemanusiaan. Selain juga jiwa
ketuhanan, artinya religiositas. Ini akhir Ramadan, Bapak Ibu semuanya, di mana-mana menjadi juara itu ditentukan di akhirnya. Hampir semua maraton, balap sepeda, balap mobil, semuanya di akhir ini pasti dia akan kencangkan semuanya. Maka tolong diperbarui kembali niatnya untuk puasa ini untuk apa. Karena khusus puasa Ramadan tidak boleh ada niat lain. Tidak boleh double niat. Ini puasa sekaligus diet, enggak boleh. Puasa sekaligus penghematan, enggak boleh. Gitu. Puasa Ramadan, sebagaimana Anda sholat wajib, tidak ada double niat. Selebihnya, puasa ini amalan-amalan ritual, tapi ditentukan oleh amalan sosial. Anda puasanya sudah bagus, tapi kalau satu, Anda tidak baik dengan orang tua. Ini poin pertama. Orang tua itu ada 3, orang tua kandung, mertua, dan pimpinan Anda yang ada di sini. Kalau hubungan itu tidak baik, maka seluruh amaliyah Ramadan tidak sampai ke langit. Saya nggak paham tentang bagaimana anak harus bakti orang tua sebelum saya punya anak. Alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Ini agak sensitif ini Pak. Istri saya itu 3 anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya. Karena saya kalau ngajar di Pasca, itu ada di UGM, itu selalu ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikah itu. Daripada dia patah hati, ya sudah ini. Makanya saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Itu. Nah, daripada dia patah hati. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Mau nggak gitu. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya ulama, anak tokoh, anak kepala badan wakaf, bahkan anak saya itu istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, ini akhir Ramadan ini. Iya, dulu saya cari anaknya Pak Win, tapi wah nggak main ke Jogja saya cari-cari. Sebetulnya masih ada Pak? Nggak ada ya. Mungkin Pak seneng loh Pak punya menantu satu. Insya Allah Bapak awet muda kalau saya. Masih ada mungkin ada anak-anak atau keponakan yang dapat warisan dari perusahaan. Ya, anak-anak. Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa ketika istri saya harus ngajar ke luar negeri karena sekarang jadi dosen malah jadi dekan sekarang. Gajinya lebih banyak dari saya sekarang. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya nungguin anak saya yang sakit. Disitulah kenapa Anda harus bakti kepada orang tua. Seluruh perintah bakti kepada Allah itu disambung baik kepada manusia, pada orang tua. Karena Allah ridho, Allah fi ridho walidain. Allah ridho kalau orang tua ridho. Ridhonya Allah pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah pada murkanya orang tua. Saya paham hadis ini setelah saya punya anak. Istri saya harus keluar negeri, anak saya sakit. Disitulah saya berdoa, ya Allah, mbok saya nangis jadi-jadinya ya Allah. Mbok yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya. Kalau anaknya sakit. Tapi jujur siapa yang ada di sini? Siapa yang menggantikan orang tuanya? Orang tuanya dah pikun. Ya Allah. Mbok yang pikun saya saja ya Allah. Biar orang tua saya bisa kerja di sini. Ada yang mau? Bahkan saya penglihatan saya orang daerah. Saya pernah lihat ada seorang tua ibu yang bawa bayinya pilek. Dia nyedot ingus anaknya. Ada yang pernah lihat? Ibu ada yang pernah ngalami? Nyedot ingus anaknya yang pilek. Tapi jujur siapa yang di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek ya Pak, sedot umbelmu ya deh. Maka hati-hati kepada orang tua. Kenapa ini saya sampaikan? Karena anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua manggil 4 kali belum tentu datang. Handphone berdering langsung lari, betul nggak? Maka nanti kalau anak minta uang jangan kasih. Suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu menomorsatukan handphone. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu. Makanya wajahmu kayak handphone. Lah kok bisa ibumu hamil karena handphone? Lah kok bisa bapakmu kerja luar terus tapi ibumu bisa hamil? Lah kok bisa di SMS saja jadi? Karena SMS-nya itu getar, tahun pelendung. Maka perbaiki hubungan orang tua. Ini hal yang sangat penting. Setahun sekali orang tua minta mudik aja alasan kerjaan, alasan apa. Anda harus cari sisakan waktu. Kalau itu dapat save, maka cari waktu untuk ketemu. Orang tua tidak butuh harta kita. Tapi doa restu orang tua itu penting.
Kadang-kadang setahun sekali hanya karena Brexit, hanya Cipali, maafin macet, wah semuanya. Kepada bos saja mengabdi gitu, kepada orang tua dilupakan. Hanya SMS, maaf lahir batin ya Pak, macet. Terus bapaknya jawab, oke. Lebaran cuman SMS 200 rupiah, ya Allah, oke. Tidak bisa menggugurkan dosa. Dosa itu gugur ketika anak bersungkem pada orang tuanya, maka dosa-dosanya itu gugur dari celah jarinya. Maka perhatikan betul yang masih punya orang tua. Gugur juga suami kepada istri kalau berjalan berdampingan seperti ini. Maka suami istri itu kalau jalan, itu tangan diginikan. Oh ya, ini. Pinjam tangannya, Pak. Jangan ngomong, kamu sudah sama laki-laki. Ini. Jadi tangan kalau jalan seperti ini. Maka dosa suami istri bisa gugur dari celah-celah jarinya. Maka bangun kemesraan suami istri juga. Ini tujuan puasa. Jangan sampai nanti mohon maaf, mulai besok pagi pinjam tangan suami. Ngapa? Keliling komplek. Ngapain? Gugurkan dosa. Luar biasa ini. Indah sekali. Jadi perbaiki hubungan anak pada orang tua anak. Kedua, hubungan suami istri. Nah, nanti kita breakdown bagaimana melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah. Yang ketiga, hubungan dengan sesama. Karena sekali lagi, tidak ada artinya puasa kalau kita tidak peduli dengan sesama. Maka zakat fitrah Anda wajib, semua yang keluarga yang kerja di sini wajib mengeluarkan 2,5% karena Anda pasti mampu. Keterlaluan kalau enggak keluarkan itu. Karena itu bentuk kepedulian. Hablum minallah dan hablum minallah. Di zaman Nabi orang sholatnya bagus, puasanya bagus. Sholatnya sampai jidatnya hitam. Puasa, wirid, baca Quran. Haji tiap tahun dia berangkat. Umroh itu seminggu 3 kali. Wong rumahnya itu Mekah. Jadi dekat dengan Ka'bah itu dekat. Tapi hubungan sesama nggak enak. Di wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Ngumpul kayak lohan. Ditanya nggak enakan. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Udah makan? Sudah. Lamangan mutar. Anak siapa? Anak manusia. Anak kadal. Jawabannya benar apa salah? Benar. Tapi Nabi mengatakan benar. Orang beragama tidak hanya benar tapi harus baik. Benar, baik juga harus indah. Indah juga harus suci. Karena sudah azan. Saya rasa itu saja. Baik. Mas, sebenarnya saya sambung dengan bagaimana kepedulian itu dengan kesabaran, kebersamaan, bahkan nanti sampai pada keluarga, bahkan pada kematian itu. Itu 25 poin. Tadi baru dapat 2. Itu semuanya. Berarti selesainya kira-kira masih ya 11 tahun lagi saya kesini kalau tiap Ramadan. Sudah, saya rasa itu mungkin ada dialog di belakang ada pertanyaan, tidak ada. Sini ada pertanyaan, tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan mungkin. Pak Win ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa itu ada. Pak Eko ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.